Ayam harusnya kalau kita makan secara halal itu sudah sempurna secara penyembelihannya. Utuh semuanya sudah mati. Jadi bukan kita makan bangkai. Ternyata ada loh. Tuh, lehernya masih utuh. Belum keputus tuh leher. Begitu uratnya dibuka, lah ini belum putus. Kayak gini-gini kan ada di 600 modul itu pasti kan? Iya, Keren. Karena gini. Coba. Kadang banyak yang mikir ya bisnis kuliner ini, oh asal punya masakan enak udah gitu ya, pasti laku deh nih gitu ya. Nah, itu kan prosesnya panjang. Yang lebih kompleksnya lagi, Kita kasih solusi. Ternyata ini orangnya nih. Dekat rumah saya ada loh pecel lele lela. Ada, warna hijau di mana-mana, cabangnya di mana-mana, ya kan? Terus berita ini saya pengen Anda klarifikasi, Mas. Mas Rangga, wih keren. Ini followersnya juga banyak di Instagram ya. Pernah beromset gila-gilaan. Begini nasib miris pecel lele lela dan si owner sekarang. Efek ngemplang pajak. Sadis. Anda tahu artikel ini? ya jelas kalau urusan pajak ya udah selesai udah lama itu gitu ya kan, dulu karena memang kita belum ngerti gitu ya. Dan ini udah sejak selesai ini pas tax amnesty. Iya. Justru sekarang teman-teman yang nggak harus takut sama pajak gitu ya, yang harus takut itu sama biaya ini komisi platform online. Wah, iya. Pajak cuma 10-11%. Ya komisi platform online bisa 30%. Taunya katanya potongannya lebih gede daripada pajak ya? Potongannya lebih gede. Emang iya? Potongannya lebih gede. Ya Allah, gitu. kasihan. Tapi nggak bisa nawar. Ojek online kan? Iya. Yang rame warna hijau itu. Iya. 20 sekarang sampai 25%. Terus kalau mau ada tambahan promosi apa, harus nambah lagi 5-10%. Belum biaya-biaya lain gitu ya. Mas, ini makin valid, lama Mas. makin gede. Ini Ya, valid. Valid. Jangan gitulah platform. Kasihan lah ini UMKM kita nih. Justru yang gede-gede malah komisinya jauh lebih kecil. Coba dibuktiin deh. Iya dong. Maksudnya gede-gede? Iya, KFC, McD kan nggak adil menurut saya gitu ya. Kok lebih kecil? Ya 5%. Karena mereka alasannya kan udah lama dari dulu. Jangan gitulah. Bos, ayolah. Pikirannya jernihan dikit lah. Otaknya dibersihin dikit lah. Masa yang kecil-kecil alasannya udah lama? Iya. Lah kalau mereka juga UMKM dari lama gimana? Nenek gue punya UMKM. Pedagang pinggiran. Karena kan itu waktu dulu awal-awal kan komisinya masih kecil. 10-5% gitu ya. Ya kayak yang gede-gede gitu kan mereka ikut udah lama gitu. Nah, yang baru-baru ini makin gede. Nah, ini yang sering kita sounding kemana-mana gitu ya. Kalau pajak mah nggak ada apa-apanya sama komisi platform online. Enggak, sebentar. Ini menarik ya. Dari awal sebenarnya saya pengen tahu dulu cerita kisah Anda nih, perjalanannya ngebangun pecel lele, tapi gara-gara itu boleh dikit lagi ya bentar ya. Sebelum nanti kita runut dari satu persatu. KFC, McD. Bentar. 5% potongannya. Satu, ini valid. Sekecil itu. Ya karena mereka kan udah ikut dari yang lama-lama udah pasti otomatis 5%. Oke, ini nggak maksud untuk ngarahnya untuk hal-hal yang kita bongkar atau apa segala macamnya, enggak ya, tapi ini kita buat edukasi aja ya. Terus alasannya karena sudah akad gitu maksudnya. Dengan UMKM sekarang baru memulai, ini kena 30% itu katanya dia kan pakai akad yang lama gitu. Apa gimana? Iya, pakai akad yang lama kan memang segitu. Tapi udah akad ya gimana ya? Tapi maksudnya nggak ada di-adjust gitu. UMKM baru memulai, ini coba bawa data itu atau jangan-jangan mereka nggak tahu. Nah, adjustnya gimana? Nggak bisa ditawar karena kita yang butuh mereka. Kita yang butuh si platform ini. Kalau nggak ya ya nggak ada di situ. Kita nggak bisa. Makanya selalu saya bilang, jadi pengusaha kuliner ini harus kenal stream income-nya. Jangan sampai tergantung semuanya dari si platform. Oke lah, mungkin 20-30% pemasukannya dari platform online, tapi sisanya kan ada take away, dine in gitu ya. Bisa juga dia ikut bazar-bazar. Jadi jangan semuanya dari platform online karena biasanya kalau yang komposisi penjualan atau revenue-nya dari platform online itu dia malah nggak dapat apa-apa, tipis banget dan bisa minus loh. Ini banyak kejadian. Nggak bisa nih. Kita bahas dari satu persatu ya, Mas Rangga. Gini, ini kan kalau saya lihat dari berita-berita yang tentunya, makanya saya manggil Anda, asik. Kisah inspiratif Rangga Umbara, korban PHK yang kini sukses bisnis kuliner lele. Pecel lele lela.
Yang tanggal lahirnya sekian, kasih Yang KTP. Yang ulang tahun makan gratis. Dari awal ya. Sekarang berapa Cabang? Sekarang yang dari 100 ya masih ada 20-an. Wow. Sampai Tapi akhirnya, semoga bisa segera growing lagi lah, lagi persiapan. wow, ujungnya akhirnya IPO. Enggak, belum tahu. Belum tahu ya. Belum tahu. Dan sekarang Mas Rangga ini punya asosiasi atau bisa dibilang satu Komunitas lah. komunitas yang sifatnya basisnya edukasi. Jadi membantu dan menolong para pengusaha kuliner atau UMKM kuliner gitu ya, yang dari ngerangkak dari bawah itu dieskalasi sama beliau, dan alumninya dahsyat loh. Boleh saya bocorin nggak dikit-dikit? Boleh. Iya kan? Boleh. Lo tau restoran Ampera betul ya? Ampera Padang dia tuh. Sunda kok jadi Padang, prasmanan ngambil sendiri, yang dulu terkenal banget dulu ya. Itu alumni member Anda ya? Member Anda ya? Iya. Karena apa ya? Karena ya saya ngelihat justru yang hebat-hebat itu mereka masih senang belajar dan dia selalu ngikutin perkembangan biar nggak kadaluarsa. Total membernya ribuan ya? Sekarang udah 2.400 menuju 2.500. Nah tahun ini ya semoga bisa 3.000 member. Dahsyat. Oke, ya. Termasuk ini kita bisa bahas juga dong. Ya Mas ya, kan pasti yang namanya kuliner ini kan SOP penting, pelayanan penting, ya kan? Dari mulai turun mobil, makan sampai balik lagi ke mobil, itu kan banyak experience di situ. Disambutnya dengan senyum apa enggak, ngantrinya lama apa enggak, diantrinnya jutek apa enggak, masuk ke WC jorok apa enggak, ayamnya dipotong ada kecoa apa enggak, ayam sama kecoa bisa beradu, bisa kawin, gimana ceritanya? Iya kan, satu piring tuh, iya kan? Nih viral, karyawan ayam Jatinangor haus, masak tak pakai baju, restoran minta maaf, air ketek dong, netes. Terus yang kemarin juga sempet rame tuh, ada di sebuah restoran, ternyata mantan karyawannya cerita, restoran kata terkenal banget, taunya menang di casing doang, dalamnya katanya buruk. SOP berantakan, tikus di mana-mana. Itu menarik lah Mas. Boleh cerita dikit Mas dari awal sebelum nanti Anda mau bocorin gimana cara bantu teman-teman semua di satu pelatihan. Pokoknya masternya kuliner bocoran itu ngumpul di sana semua. Anda dibantuin pokoknya. Gimana Mas? Oke, jadi sejarah. Ini sebelum ngomong case ini kita coba ulas dikit gitu ya. Jadi kenapa sekarang saya lebih aktif di platform kuliner dan bangun komunitas gitu ya. Karena saya ngerasain sendiri untuk jalanin bisnis kuliner ini nggak gampang. Katanya bisnis kuliner ini kan nggak pernah mati ya. Tapi banyak banget pengusaha kuliner yang mati gitu ya. Oke. Dan kalau kita ngitung jumlahnya gitu ya, setiap hari itu pasti ada yang buka. Dan setiap hari juga pasti ada yang tutup gitu ya. Jadi yang bisa bertahan ini nggak banyak gitu ya. Nah awalnya memang saya buka platform ini pas pandemi gitu ya. Pas pandemi tapi kok ternyata peminatnya banyak banget gitu ya. Nah dan masalah-masalah yang dihadapi ya kebanyakan kayak gini gitu ya. Masalah SDM ya. Dan memang setelah saya tekunin bisnis kuliner ini, akhirnya saya sadar bahwa bisnis kuliner ini adalah tentang seni ngelola manusia. Karena semua yang berhubungan dengan bisnis kuliner ini ya manusia, konsumennya semua manusia, kemudian karyawannya semua manusia, investornya, partner bisnisnya semuanya manusia. Nah kalau nggak bisa ngelola manusia, ya berarti nggak cocok di bisnis ini. Nah tapi jangan takut, saya bilang sama teman-teman, ada ilmunya dan sangat bisa dipelajari. Nah ilmu untuk mengolah manusia ini kan sebenarnya leadership. Nah dalam leadership ini hal yang paling fundamental adalah komunikasi. Nah gimana caranya kita bisa komunikasi dengan baik sama karyawan kita supaya apa yang kita mau gitu ya bisa tersampaikan sama karyawan. Karena kan kebanyakan nggak nyambung, kita maunya begini, karyawan kita jalaninnya begitu gitu ya. Nah maka dari itu kita harus ngerti dulu level kedewasaan karyawan kita. Karena di setiap level kedewasaannya cara komunikasinya juga pasti beda-beda. Nah maka dari itu saya selalu pakai yang namanya situational leadership. Jadi kita pecah dulu nih level kedewasaan karyawan ini jadi 4 bagian. Jadi yang pertama ada level kedewasaan 1 atau saya sebut level maturity 1 gitu ya. Jadi ini karyawan yang baru masuk, yang baru gabung. Biasanya mereka tidak tahu, tidak mau. Nah nggak tahu itu bukan berarti nggak tahu apa-apa, nggak mau ngapa-ngapain. Cuma biasanya karyawan baru ini kalau kita salah ngasih instruksi, salah ngasih komunikasi,
Ya bingung, mereka nggak ngerti apa-apa. Nah, cara komunikasinya gimana? Selalu biasakan kasih yang namanya instruksi tertulis. Wajib nih ditulis. Contoh gimana contoh? Jangan cuma lisan aja. Contoh misalnya. Jadi instruksi tertulis ini kurang lebih kayak job desk ya, kayak job description. Cuma dibikin lebih spesifik. Ada waktunya, ada posisinya apa, namanya siapa gitu ya. Terus tugas dan pekerjaannya detail ditulis. Nah, karena gini loh, Mas Dery. Kita nih harus di pemain bisnis kuliner ini harus menerima kenyataan bahwa level pendidikan karyawan di bisnis kuliner ini bukan yang level pendidikannya tinggi, bukan yang well educated. Biasanya SMA, SMP, SMA, SD gitu ya. Nah, udah gitu bukan juga yang kualitasnya super grade gitu ya. Yang inisiatif tinggi, cepet nangkep gitu ya. Itu biasanya udah kerja di pabrik A, pabrik B, PT B, PT C. Nah, yang nyisa di bisnis kuliner ini yang ya kita sebut KW3, KW4 lah gitu. Emang iya ya? Iya. Apa ya? Maaf, mungkin buangan dari PT-PT besar. Bukan buangan juga gitu. Karena gini, karena bisnis kuliner ini bukan bisnis yang jadi impian orang mau kerja. Ada nggak misalnya orang kerja di bisnis kuliner terus ngomongnya gini, Pak, Bu, saya kerja di sini, ini udah cita-cita saya dari kecil. Kan nggak ada. Biasanya udah ngelamar kemana-mana nggak keterima, nah baru di bisnis kuliner. Ini kenyataan. Nah, kalau lulusan SMK Tata Boga? Iya bisa aja, tapi mereka bukan pengen kerja di UKM gitu. Nah biasanya kan UKM itu kita nyari sembarangan, asal gitu kan. Belum lagi ditambah sekarang usianya nih yang unik nih, usia Gen Z yang karakternya unik-unik. Ini kan jadi tantangan tersendiri buat pelaku UKM gitu ya. Saya udah 20 tahun ya ngadepin karyawan, dan akhirnya cara komunikasinya harus dibenerin. Karena belum tentu karyawan yang salah, tapi cara kita komunikasi yang salah. Jadi itu tadi yang pertama, dibikin job desk yang jelas. Nah, setelah job desk yang jelas, nanti karyawan naik nih level kedewasaannya. Jadi dia udah tahu apa yang dia kerjain. Nah, terus dan dia mau melakukannya gitu ya. Nah, tinggal orang semua bisa kerja, tapi nggak semua orang bisa kerja benar. Nah, untuk bisa kerja benar, nah itu kan kuncinya di ownernya. Ya, betul. Gimana kita ngajarinnya gitu ya. Nah, baru di situ cara komunikasi berikutnya dikasih SOP, kemudian lakukan training sama simulasi-simulasi. Nah, karena ya orang itu semua bisa kerja, tapi nggak semua orang bisa kerja benar. Nah, untuk kerja benar, makanya saya bilang owner UKM ini atau pemilik UKM ini jangan nyari karyawan yang pinter deh. Nih, saya ekstrim ngomong kayak gini. Oh gitu? Kalau nyari karyawan yang pinter, frustasi nanti. Karena di lapangan banyak yang nggak pinter, banyak yang belum terdidik secara benar untuk siap kerja loh, Mas Der. Ya. Sebentar, karyawan yang nggak pintar sama karyawan yang pintar. Jangan nyari karyawan yang pintar. Iya. Loh, justru kan di lapangan kan hal-hal rumit kan keluar semua. Lah kalau nggak pintar? Nah, jadi kitanya, ownernya yang harus pintar supaya ngasih instruksinya benar, ngajarinnya benar, gitu ya. Karena kita kalau nyari yang pintar, yang langsung ngerti, terus bisa nyelesain masalah kita, frustasi nanti, pusing sendiri. Nggak, pusingnya di mana, Mas? Ya karena kan masalahnya terselesaikan. Ya belum, nih kan saya bilang tadi dia kebanyakan tuh udah kerja di perusahaan-perusahaan yang memang gajinya proven gitu ya. Nah, malah sekarang udah ada lagi tantangannya. Kalau cuma ngejar sekarang di bisnis kuliner ini paling gajinya berapa sih? 2 juta, 3 juta. Mereka lebih milih ngegojek loh daripada kerja di bisnis. Oke. Ini ngomong kategorinya maksudnya yang notabene-nya adalah waiters. Ya waiters. Oh. Ya kan kebutuhannya itu. Atau pencuci piring. Iya. Kasir gitu ya. Kasir gitu ya. Kayak gitu. Oke. Yang mayoritas lah ya di rata-rata kuliner begitu ya. Dan makanya kitanya harus pintar, bisa ngajarin, bisa ngasih taunya. Karena banyak yang saya lihat cara ini aja deh, cara ngelayani customer gitu ya. Ownernya aja nggak, ya dia mungkin karena nggak di training sama ownernya, gitu ya. Okay. Ya asal-asalan, nggak ada pakai seragam, pakai sendal jepit. Ya, gimana mau gede kalau kayak gitu? Waduh. Itu belum manner loh ya, itu baru dari grooming, belum manner.
attitude-nya pada saat dia ngomong sama orang. Nah itu kan kita yang harus ngajarin. Kayak kita nih harus punya value. Satu bisnis itu harus punya value. Dan saya selalu nyampein sama karyawan saya, kalau kamu kerja di tempat saya, jangan cari duit. Cari duit paling berapa sih? Sebentar juga habis. Tapi di sini kamu bisa melatih keterampilan, ngelatih attitude, jadi lebih ramah, jadi lebih disukai orang. Dengan begitu, duit akan datang sendiri. Tapi kan mereka butuh duit, Mas. Ya pasti. Buat ngidupin orang tuanya, adiknya, sekolah gitu. Maksudnya jangan nyari duit, mereka kerja pasti nyari duit. Mindset. Jadi mindsetnya jangan cuma sekedar nyari duit. Kalau kerja dimanapun, capeknya sama, dapatnya sama. Tapi kalau kamu kerja di sini, kamu dapat nilai tambah. Kita ajarin jadi lebih ramah sama orang, lebih disiplin. Jadi value itu yang harus kita punya, sehingga akhirnya orang kerja di tempat kita bukan cuma dapat duitnya aja, dapat value yang dia bawa kemana-mana sampai kapanpun. Keren. Sebelum kita berbicara mengenai how to ya, kayak how to tuh maksudnya before afternya Mas Rangga ini kan sebelumnya kena PHK, kok bisa sekarang punya banyak perusahaan. Itu nanti masuk di ranah how to. Cuma aku pengen masuk ke ranah di inspirationnya lah bisa dibilang. Hal apa yang bisa akhirnya menjadi titik inspirasi buat teman-teman semua terkait gini. Pengalaman dari seorang foundersnya, pecel lele-lela gitu saat itu gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Itu apa yang dirasakan ketika menghadapi komplain yang kayak begini-begini nih? Pengalaman dari pecel lele dulu deh, itu sendiri. Jadi kan ada istilahnya kan customer journey dari mulai turun mobil sampai balik ke mobil lagi gitu ya. Itu ada rumus-rumus tadi, asik banget kita ngobrol di belakang kamera tuh ya. Kayak gitu-gitu mungkin bisa diceritain ya. Sampai akhirnya ntar ya dipecat terus ngapain gitu sampai sekarang punya perusahaan yang besar gitu. Teman-teman juga pasti pengen tahu lah. Kan korban-korban PHK dari perusahaan-perusahaan di luar sana kan banyak banget nih. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita pengen terus bangkit gitu ya, terus tumbuh ya, mindset sih semuanya. Mindset. Jadi memang yang selalu saya latih ini growth mindset, Mas Der. Jadi kadang gini ya, kan mindset manusia nih di dunia ada dua nih kalau kata si Carol Dweck itu ya, profesor di Stanford. Dia bilang ada fixed mindset, ada growth mindset. Nah, kalau fixed mindset ini kelompok orang yang gampang rasa mentok. Ngelakuin sesuatu nggak bisa, dia nggak bisanya itu selamanya alias permanen. Nah, kalau growth mindset nggak ada kata mentok karena semuanya dia yakin cuma sementara, hidupnya sementara. Segala sesuatu yang ada di sekitarnya sementara. Sekarang di luar terang sementara. Nah kemudian yang namanya peristiwa-peristiwa semua sementara. Terang nggak selamanya. Ada terang, gelap, siang, malam, gagal, berhasil. Gagal nggak ada gagal permanen. Berhasil juga nggak ada orang yang berhasil selamanya gitu ya. Semua pasti ada siklusnya. Nah orang yang punya growth mindset itu selalu yakin bahwa sukses itu pasti akan datang. Kalau belum sukses berarti cuma belum tahu caranya aja. Nah mereka akan terus mencari cara. Inilah bedanya. Kalau fixed mindset fokusnya sama alasan. Kalau growth mindset fokusnya pakai cara. Nggak bisa cari yang bisa. Nggak punya cari nggak punya. Nggak ada cari yang ada. Pokoknya sampai bisa. Jadi ngototnya ya di situ. Nah ini ngomongnya gampang Mas Der. Tapi prakteknya nggak gampang. Nah cara ngelatih yang paling cepat gitu ya. Ini udah sering kita dengar nih jawabannya. Jawabannya ada di kalimat ini. Kita 5 tahun yang akan datang sangat ditentukan dengan siapa kita bergaul hari ini. Nah, kita hari ini adalah hasil dari pergaulan kita dan lingkungan kita sebelumnya. Terus tambah lagi, saya pernah baca bukunya Brian Tracy. Kan ada di bukunya yang bunyinya begini kalimatnya. Orang yang senasib dilarang ngopi bareng. Kenapa menurut dari orang yang senasib dilarang ngopi bareng? Saya jawab ya, versi saya dulu nih ya. Karena burung terbang dengan sejenisnya. Nggak mungkin burung terbang dengan yang beda jenis. Binatang juga kumpul juga dengan sejenisnya. Ditambah lagi agak sedikit spiritualisme. Kamu sebagaimana agama temanmu. Kalau mainnya sama orang profesi pandai besi, kamu dapat baunya. Kalau main sama pedagang parfum, kamu dapat wanginya. Itu nyambung nggak sama kayak begitu? Karena gini, kadang kalau misalnya kita omset kecil nih,
ketemu yang omset kecil. Nah, terus akhirnya dia cerita nih sama temannya, aduh kemarin omset gue kecil banget nih. Terus temannya bilang apa? Lo mah gak ada apa-apanya, gue lebih kecil kemarin. Jadi kecil-kecilan omset gitu ya. Aduan kecil, bangga-banggaan kecilan omset ya. Dulu, gue pernah ngalamin juga gitu. Baru mulai bisnis nih omset sehari paling 100.000, 200.000. Kadang nggak ada yang beli, tiap bulan rugi. Sampai akhirnya saya bisa ketemu Mas Mono. Mas Mono ayam bakar. Ayam bakar Mas pernah Mono. diundang Keren. sini ya. Iya pernah. Nah, pada saat saya ketemu Mas Mono, omsetnya tuh sehari 5 juta, 10 juta gitu ya, belasan juta. Nah, saya cuma bisa ngebatin dalam hati, duh kapan ya saya bisa ngerasain omset kayak Mas Mono. Nah, sampai akhirnya saya punya kesempatan kenalan terus belajar sama Mas Mono. Wah, saya pokoknya banyak nanya apa yang dia bilang, saya praktekin, saya intilin ke rumahnya, saya nginep di rumahnya gitu ya. Terus akhirnya omset saya nggak dalam waktu lama bisa ikutan kayak Mas Mono. Jadi dari dulu saya senang bergaul sama orang-orang yang lebih pintar dari saya. Dari dulu saya senang bergaul sama orang-orang yang lebih hebat dari saya. Bukan berarti sama yang nggak pintar nggak mau bergaul. Prinsipnya dalam kehidupan ini dengan yang di bawah kita harus mau berbagi dan mengajari. Tapi kita juga harus terus mencari orang-orang yang levelnya jauh di atas kita supaya kita ikut tumbuh. Keren. Nah ini penting Mas Der. Karena hidup kita ini singkat banget. Sekarang sebulan ke sebulan nggak kerasa. Setahun ke setahun nggak kerasa. Ini udah masuk 2025 nih ya. 2026 tuh bentar lagi. Coba lihat aja. Iya lagi. Bentar lagi puasa, lebaran, tahun baru gitu ya. Ya. 2026. 2026. Iya Karena lagi. kalau ada yang nanya, Mas kok saya begini-begini aja, coba cek lagi deh. Siapa orang-orang yang ada di sekitarnya? Apakah orang-orang yang di sekitarnya adalah orang-orang yang seneng lihat dia sukses? Apakah orang-orang yang ada di sekitarnya adalah orang-orang yang ngedorong dia atau untuk maju? Atau jangan-jangan selama ini dia gitu-gitu aja? Karena kebanyakan orang yang ada di sekitarnya fixed mindset. Yang ngementok-mentokin dia gitu loh. Ya menurut saya itu ya. Jadi setiap orang pasti bisa tumbuh, bisa bangkit, bisa gede. Terus waktu itu turning point-nya apa, Mas? Begitu di PHK kan? Terus tiba-tiba bikin bisnis, pecel lele lah atau mungkin bisnis-bisnis yang lain gitu ya. Apa yang akhirnya? Apakah cuma sekedar kayak gue nyari orang yang pintar, nempel aja, atau kayak tadi yang ente bilang tuh atau gimana? Itu kan istilahnya intisarinya. Oke. Ya, intisarinya. How to-nya gimana? Ya how to-nya ya tetap kita nyari belajar praktek gitu ya. Karena kalau kita dapat misalnya kita ikut sekolah atau ikut apapun kelas gitu ya, workshop. Kalau nggak dipraktekin percuma. Jadi harus langsung dipraktekin, dievaluasi. Kalau nggak jalan, cari jurus lain. Gitu. Atau diasah. Kadang jurus itu nggak work karena kan mungkin ada salah implementasi. Nah, mungkin belum coba begini, coba lagi yang lain. Gitu atau jangan-jangan mungkin dianya udah nyoba kali. Kita kan kesian ngeliat mereka mau berjuang, tapi kenanya sama penjual ludah, oknum. Kalau yang disampaikan Mas dari tadi itu memang juga salah satu godaan ya. Maksudnya salah satu godaan ya. Kenapa orang sih banyak buka platform edukasi kayak gini gitu ya. Karena memang orang banyak yang butuh cara gitu ya. Nah, tapi niatnya kemana gitu ya? Apakah niatnya buat jualin produk dia? Makanya saya selalu declare di awal gitu ya. Nanti Mas Der bisa lihat deh ininya video saya gitu ya. Saya selalu bawa ini bukan komunitas untuk cari investor. Ya, saya saya nggak jualan franchise di sini. Ya walaupun banyak Mas Der yang minta, Mas saya mau buka franchise market, semua saya tolak gitu ya. Karena supaya nggak ada conflict of interest. Justru saya mau mitra-mitra saya yang dapat investor. Malah gue yang nemuin Mas Der sama investor-investor. Enak banget komunitasnya. Iya, kita bikin warung impian 1 miliar. Kita nemuin sama investor. Daripada lo buka Mixu, nih gue banyak member, tinggal dikurasi, kita kurasi bareng-bareng gitu ya. Kita bimbing bareng-bareng, terus injek deh gitu. Keren. Nah, kalau investor-investor yang udah ngerti, ini beda loh Mas Der. Investor-investor yang udah ngerti, mereka biasanya rigid di awal. Mereka biasanya tuh, di awal tuh banyak persyaratan apa ini itu. Tapi kalau udah jalan, mereka biasanya nothing tulus karena udah siap duit itu diresikokan.
Tapi kadang kebanyakan investor kalau misalnya nih teman-teman kerja sama investor yang oh iya nanti gampang, itu ke depannya pasti lebih bermasalah. Bisa jadi debt collector tuh investor gitu ya. Nah, kan ini kan bicara pengalaman juga Mas dari tiba-tiba di-convert jadi utang, jadi loan. Itu yang dimaksud dengan beliau nih. Karena nggak ngerti akad yang jelas. Tiba-tiba jadi debt collector itu ya guys ya. Hati-hati ya guys ya. UMKM yang baru memulai gitu ya. Iya. Nah, makanya gue juga tidak selalu menyarankan bahwa kalau di awal mulai bisnis jangan dulu pakai bank, jangan dulu pakai investor. Temuin aja dulu apa winning produknya. Udah ketemu winning produknya baru bicara packaging, baru bicara distribusinya kayak gimana. Jadi nggak langsung gede. Nah, saya nggak ngajarin yang instan-instan di sini. Gitu. Nah, ini. Saya bicara percepatan. Nah, bicara percepatan tuh gimana? Misalnya kalau kita jalan sendiri nih. Terus nggak ada knowledge, nggak ada community gitu ya, ya pasti akan jatuh sana sini, kejeblos sana sini gitu ya. Nah, dengan adanya komunitas, ada orang yang udah lebih dulu jalanin, akan ngasih tahu jangan lewat sini, gue udah pernah lewat sini nih, lewat sini aja lebih cepat, jangan lewat sana, lewat sini aja lebih aman, ya. Nah dengan gitu dia nggak harus jatuh dulu, karena ada orang yang udah pernah ngalamin duluan. Nah itu yang disebut dengan percepatan atau akselerasi, karena sukses itu nggak bisa dibeli cash. Sukses itu belinya harus nyicil dengan membangun kebiasaan yang positif, sama mengelilingi diri kita sama support system yang benar, gitu ya. Keren banget lagi. Sukses nggak bisa dibeli sama cash. Nggak bisa, harus nyicil. Tapi sukses dibeli dengan cara nyicil. Iya. Wah, mantap. Ini loh yang tadi yang saya cari tahu gitu teman-teman. Ternyata pentingnya komunitas, pentingnya tempat ngumpul, yang dimana nanti ujung-ujungnya kalau nggak jelas siapa pemilik komunitasnya, kalau nggak jelas siapa inisiatornya, yang ujung-ujungnya dia kena oknum, kena penipuan, ya kan, masuk dalam katanya iming-iming ini sebuah pergerakan, community, taunya suruh jualin produknya dia doang, MLM jualin produknya dia doang, oknum-oknum ini kan. Nah makanya saya panggil Anda. Nah maksudnya dalam artian apa? Dalam hal ini kan lu punya ini mas, kayak semacam komunitas yang memang isinya ternyata bisa nemuin investor, bisa bantu eskalasi, cara jualan, bisnis kuliner, dipercaya sama member-member atau alumni yang udah pernah join juga restoran-restoran besar brand-brandnya. Nah maksud gue gini kali mas, boleh nggak dikasih satu trik, teknik yang nantinya akan jadi bahan ajar di dalam bocoran-bocoran, kisi-kisi lah. Apa sih yang didapat sama mereka-mereka semua? Yeah. Mungkin modul misalnya atau strategi. Jujur guys, gue suka banget loh sama tadi materinya atau obrolannya dari Mas Rangga di belakang kamera yang lu bilang ini mas, customer journey. Nanti bocoran ya. Itu ada semuanya ternyata. Itu kayaknya mungkin baru 0,5%-nya deh. Dari kuliner mastery-nya punyanya Mas Rangga, founder Pecel Lele Lela nih yang udah 20 tahun industri kuliner. Saya mah udah yang pasti-pasti aja lah kalau udah 20 tahun mah ya udah. Insya Allah merem kita nih. Tadi beliau punya modul berapa? 600 halaman. 600 halaman yang bisa ditebus juga dalam tanda kutip sama teman-teman kali ya. Bahasanya gitu ya. Dan gue baca masalah perkara belatung yang ada di makanan aja. Ini kan video-video viral banyak nih. Nah ini kayak gini nih, tangannya sampai gemeter dia. Ini gue nonton videonya merinding loh guys. Ternyata di sebuah restoran nggak ada yang datang, nggak ada yang minta maaf. Begitu dia makan, terus ada kecoaknya, ada belatungnya. Ayam harusnya kalau kita makan secara halal itu sudah sempurna secara penyembelihannya. Ya kalau di Muslim kan Bismillah Allahu Akbar trot. Putus semuanya sudah mati. Jadi bukan kita makan bangkai. Makanya kenapa di Islam tuh dilarang untuk makan bangkai gitu ya. Ternyata ada loh. Tuh. Lehernya masih utuh. Belum keputus tuh leher. Begitu uratnya dibuka, lah ini belum putus. Kayak gini-gini kan ada di 600 modul itu pasti kan? Iya, keren. Karena gini, coba. Bisnis kuliner kan bukan cuma sekedar kadang banyak yang mikir ya bisnis kuliner ini asal punya masakan enak udah gitu ya pasti laku deh nih gitu ya. Nah, itu kan prosesnya panjang. Yang lebih kompleksnya lagi. Jadi ini bukan cuma kalau jualan makanan kita sebut bisnis retail ya. Ini perpaduan antara retail sama manufacture. Jadi ada pabriknya. Nah, kita harus ngerti juga manufacture untuk memproduksi makanan ini supaya cepat, tepat waktu gitu ya. Terus begitu udah kejual, gimana orang datang mau beli. Nah, tadi yang Mas Dery sampaikan tadi soal customer journey itu baru sedikit.
Nah, tadi kita sempat ngobrol di belakang ini soal customer journey. Coba. Kadang gini loh. Misalnya orang beli makanan gitu ya. Orang datang ke tempat kita ini sebenarnya bukan beli makanan kita. Hah? Iya, Terus? makanan udah jelas gitu. Tapi yang bisa bikin dia balik lagi bukan makanannya. Makanan orang jual makanan enak di mana-mana ada. Tapi karena pengalaman apa yang dia dapat. Itu hasil survei 70% orang balik lagi ke restoran tuh karena pengalaman yang dia dapat, Really? bukan makanannya. Oh, wow. Karena seenak apapun makanannya, terus misalnya Mas Jar makan nih di makanan enak nih, harus nungguin sejam 2 jam, besok balik lagi gak? Ya enggak lah, Itu ngapain? kan berarti pengalamannya nggak enak kan? Oh iya ya. Nah, pengalaman ini yang harus di-create gitu ya. Nah, kalau brand-brand besar gitu ya, brand-brand besar itu mereka udah bikin namanya customer journey map. Jadi ada petanya. Kan kalau kita bicara kebiasaan konsumen datang ke rumah makan apa sih? Nah, kadang ini juga masih banyak yang belum ngerti. Ada yang bilang, lihat buku menu. Terus pesan makanan gitu ya. Nah, padahal orang datang ke rumah makan itu ya biasanya cari parkir dulu. Nah, parkirnya gimana? Udah siapin atau belum gitu ya? Nah, nanti apa dia harus parkirnya ribet gitu ya? Nah, pasti udah parkir nyaman, dia masuk ke dalam. Nah, biasanya kita mau desain apa nih begitu dia masuk pas buka pintu, apakah ada greeting? Nah, di Pecel Lele lah ada greetingnya. Begitu orang masuk, selamat datang, selamat pagi di Lela, walaupun malam hari. Nah, itu kan jadi pengalaman baru yang dia nggak dapat kayak tempat lain. Akhirnya itu yang jadi omongan orang. Belum makanannya loh. Iya, itu ramai tuh. Iya. Nah, terus habis itu dia masuk ke dalam, waitersnya menyapa ramah, bersih gitu ya, senyum. Itu kan pengalaman. Sampai akhirnya makanannya datang, sampai dia ke kasir pulang, itu juga rangkaian pengalaman yang kita susun. Sampai dengerin musiknya, lihat warna cat apa gitu ya, ada tulisan-tulisan yang lucu-lucu, itu pengalaman. Sampai masuk toilet, pernah nggak masuk toilet terus ada tulisan lucu-lucu itu pengalaman. Nah, kumpulan pengalaman itu yang menjadi customer experience, yang bikin akhirnya orang dia mau balik lagi. Nah, ini yang kita belajar, bukan cuma bikin makanan enak gitu. Belum lagi kalau ada komplain tadi kan, ada komplain. Ini banyak komplain juga masih banyak yang menganggap orang yang komplain itu orang yang nggak suka sama kita. Wow, ini saingan kita nih, orang yang mau ngejatuhin kita. Itu nggak bakal berkembang bisnisnya. Saya belajar menghandle komplain ini dari yang punya KFC Indonesia, namanya Fabian Gelail. Pernah gue datang ke rumahnya tuh, lagi ngobrol gitu. Terus dia bilang, sebentar ya mas, saya jawab komplain customer dulu. Sekelas bosnya KFC. Nah, makanya kenapa dia begitu gitu ya? Karena ini ada hasil penelitian juga. Dari 100 orang yang mendapat pengalaman mengecewakan, cuma 4 orang yang akan komplain. Sisanya 96 orang lainnya, dia akan pergi dan gak akan pernah balik lagi. Dia pergi diam-diam dan gak akan pernah balik lagi. Makanya di balik 4 orang yang komplain ini, di baliknya ada puluhan bahkan ratusan orang yang kita nggak tahu. Ya Allah. Makanya targetnya harus selalu zero komplain. Nah, jadi ada tekniknya cara ngadepin komplain ini, gitu ya. Kita biasa pakai rumusnya namanya STARS. STARS, STARS. Oke. S-nya sorry. Jadi begitu ada misalnya yang komplain nih, misalnya di WA atau di Google ya biasanya gitu ya. Langsung aja bilang, mohon maaf Kak atas ketidaknyamanannya. Terus kasih koma, terima kasih sudah memberikan masukannya untuk kami. Itu thank you berarti kan? R-nya recover. Baik Kak, akan segera kami tindak lanjuti dan kami perbaiki. Nggak usah ngeles. Nggak usah bilang, oh tadi habis begini. Makin panjang tuh. Sebentar, STA-nya ketinggalan. A-nya action. Oh, action. Oke. Baik Kak, akan segera kami perbaiki kan. Oke. R-nya recovery. Kasih komplimen. Kak, boleh kami tahu di mana ininya. Atau bilangnya kalau ngasih komplimen, jangan minta maaf. Kalau minta maaf, kesannya nyogok. Ini ilmu bagus nih. Bilangnya gini. Kak, ini sebagai bentuk terima kasih kami karena sudah memberikan masukan buat kami. Kita kasih voucher ya Kak untuk kunjungan berikutnya. Keren banget. Semoga kunjungan berikutnya pelayanan kami bisa lebih baik lagi. Kan lebih enak terima kasih daripada minta maaf. Nah, baru S-nya screenshot. Nih hasil pembicaraan kita sama yang komplain tadi. Kirim ke semua tim kita. Itu menunjukkan bahwa kita sebagai pemimpinnya ada di paling depan kalau ada masalah. Mantap. Kayak gitu.
20 tahun di bisnis kuliner. Siapa lagi kalau bukan Rangga Umara. Mantap. Jadi Rangga Umara yang tidak pernah marah-marah dihadapi komplainan dari customer. Ini namanya satu komunitas yang A sampai Z-nya dibantu untuk pertumbuhan bisnis kuliner kita. Sehingga Anda dari junior sampai jadi master. Makanya namanya Kuliner Mastery. Mantap. Nih, kita buka nih ya. Teman-teman buruan ya. Mas, tolonglah Anda bantu warga Kasih Solusi. Kalau masuk dalam Kasih Solusi penonton, karena kan Kasih Solusi kan benar-benar insya Allah memberikan solusi dan membersamai para tumbuh kembangnya UMKM. Kita bantu mereka. Kasihlah kita juga komplimen. Kasihlah kita privilege lah penonton. Setuju nggak teman-teman? Jadi buat subscriber atau pemirsa Kasih Solusi, jadi nanti bisa kita kasih 1.000 ya, 1.000 pendaftar gratis buat mengikuti seminar Kuliner Mastery. Dan ini ya, kita sama Doi. Nih ikhlasnya nih. Iya. Mantap, terima kasih. Kita seminar itu bukan, kadang gini ya, kadang orang tuh ngasih seminar itu cuma kulitnya aja gitu ya. Ya kita kasih seminar ini udah bisa langsung dipraktekin gitu ya. Rugi dong. Bisa langsung. Biasanya kan tipis-tipis, kalau mau tahu lengkapnya langsung masuk ke sini. Itu bedanya, nanti bisa buktiin sendiri. Coba. Saya seneng ya gitu ya. Bro Dery ini kan selalu ngecek faktanya nih. Nah, ini Bro Dery bisa langsung lihat ini ada berapa ininya, ada berapa grupnya. Coba ya. Terus dibuka grupnya, terus di scroll aja jackpot. Itu ada kehidupan nggak di grupnya? Coba ya. Saya nggak bisa nih kalau UMKM Indonesia tersakiti, saya nggak bisa. Saya dibuka harus grupnya, ada berapa membernya gitu ya. Ini aja udah lebih dari 1 nih. Kuliner Mastery 1 nih random ya. Saya buka yang atasnya dulu ya. 1.020 members. Iya. Itu udah mentok satu akun WA. Di WA tuh bisa sampai 1.000-an lebih ya. Biasanya kita pakai Telegram soalnya. Kalau Telegram kita bikin juga, cuma mereka lebih nyaman di WA. Dahsyat. 1.000. Nih saya scroll nih, ada kehidupan kan nih. Jangan-jangan hutan belantara nih. Kuliner Mastery berapa ininya membernya? Oh, membernya 1.022 members. Sampai mentok ya. Terus lihat di kolom deskripsinya, kan biasanya chat ada kolom deskripsinya. Ada nih. Ada kolom deskripsinya. Nah, itu fasilitas membernya, coba dibuka. Yang ini kan? Buka aja. Fasilitas khusus member Kuliner Mastery bisa download di sini. Google Drive nih ya. Buka aja. Itu apa aja isinya? Sebentar. Modul Kuliner Mastery. Saya masuk. Semua lampiran mau perjanjian, SOP apa semua ada di situ, bro. Foldernya banyak banget. Foldernya Google Drive tuh. Nih, setiap folder di sini dibuka kan? Aja. Setiap folder dibuka. Ini saya random ya. Saya folder dibuka. SOP misalnya gitu. Saya judulnya dulu ya. Standar prosedur. Masih ada folder lagi. Masih ada PDF lagi. Dibuka aja PDF banyak. Terus 2 tools Kuliner Mastery. Excel. Dapat ini template. Excel. Dashboard. Dashboard buat apa? Sales. Iya. Simulasi HPP. Laporan rugi laba dibantuin sampai dibuatin template Excelnya. Iya. Di samping kita kasih toolsnya, kita kasih wadahnya. Perjanjian. Kita kasih tools, kita kasih wadahnya. Dan itu yang memang gue pakai, bro. Maksudnya yang memang praktisi. Modul franchise. Diajarin kalau pas lagi untuk ekspansi. Contoh-contohnya, draftnya, aplikasinya, contoh formulirnya, lampiran training and service, customer satisfaction. Modul kelas gile. Ini di dalam sih fasilitas nih. Aku balik lagi bentar. Fasilitas yang WhatsApp. Berikut link Telegram. Kuliner 3. Ini kita mencepet aja deh ya. Kuliner Mastery 3. Tuh. Itu ongoing. Pokoknya sampai full. Kita bikin lagi yang baru. Ini aja udah hampir 400. Padahal baru buka ya. Wah, dahsyat. Iya. Dahsyat ini, maaf dan kiri. Nah, ini buat teman-teman ini yang lagi merintis usaha kuliner, kita belajar sama yang jelas-jelas sama praktisi. Beliau juga pakai, beliau jalanin selama 20 tahun, teman-teman. Jadi bukan berarti yang kayak baru-baru buka bisnis kuliner, belajar dari Google langsung buka kelas gitu loh. Dan brandnya nyata ada. Kan biasanya kan kadang kan pengajar, emang lu bisnisnya apa, bro? Adalah pokoknya jawabannya. Mantap. Ini kalau ini kan memang ada brandnya. Mentornya bukan cuma saya. Sekarang kalau misalnya
Ada yang jualan bakery, nanya ke saya kan nggak jualan bakery. Tapi di dalam grup itu ada yang omsetnya, yang jual bakery, omsetnya sehari 150 juta. Hah? Kan bisa nanya. Dan yang kita bangun, Mas Der, yang kita bangun ini, kita ini bukan kompetitor. Kita teman seperjalanan. Karena bisnis 6.0 ini kan kita berkolaborasi. Iya. Siapa yang jalan sendiri ketinggalan informasi. Karena dengan berkomunitas gini kita bisa jadi tahu nih di mana supplier yang paling murah. Nggak pelit-pelitan, saling ngasih tahu. Bahkan bisa main ke dapurnya gitu ya. Karena yang pelit ilmu cuma mau taking aja gitu ya, nggak mau giving, ngasih ini. Ya mereka akan dengan sendirinya ada seleksi alam. Oke. Gitu. Nah itu termasuk tadi yang Mbak Ayu tuh yang tadi disebutin. Itu salah satu member yang dia rajin ngasih ini juga sharing. Dia nyediain tempat semua segala. Kok mau ya member? Maksudnya ini kalau boleh saya tebak berarti sangat dapat manfaat dan value luar biasa ketika join di Kuliner Mastery ini ya. Sehingga dia kayak merasa apresiasi penuh buat Kuliner Mastery, atau mungkin bentuk terima kasih karena dapat kebermanfaatan di salesnya, revenue-nya, profitnya, dan seterusnya gitu ya. Sehingga dia pun juga rela untuk sharing-sharing, menyediakan tempat untuk kopdar. Jadi kopdar kayak gitu-gitu mereka segitunya ya. Dan kopdar itu kita nggak pungut biaya lagi. Kopdar itu gratis, paling bayar makan. Nah kita punya kebiasaan, termasuk saya selalu nyontoin, datang ke tempat member ini selalu bayar. Walaupun kadang member nggak usah. Kita justru ngelarisin. Kita jangan sampai punya mental gratisan gitu ya. Pokoknya datang saling ngelarisin gitu ya. Saling ngelarisin kayak gitu. Gimana nggak happy dapat template-nya benar-benar dibimbing sampai segitunya ya. Dan yang silent reader juga ada nih Mas Der. Gimana? Yang silent reader gitu ya, dia cuma baca, nggak ngerti apa-apa, dia praktekin, tentu udah punya 3 cabang. Keren. Apalagi coba pengalaman-pengalaman atau testimoni dari teman-teman yang udah pada join di Kuliner Mastery. Nah itu ada di podcast saya deh ininya rangkumannya gitu ya. Ada yang ada juga salah satu member gini ya, yang sebelumnya dia maju mundur mau buka cabang. Terus selalu saya komporin, ini kapan buka? Aduh saya masih belum pede gitu ya. Akhirnya buka deh, singkat cerita buka. Nah begitu mau hari udah dia takut maju mundur. Begitu Hamin 1 pembukaan, itu karyawannya resign semua Mas Der. Hah? Gara-gara manajernya baper, terus semua timnya ditarik. Nah, selalu saya bilang, pembelajarannya apa? Jangan pernah mempercayakan merekrut seluruh karyawan hanya pada 1 orang. Kalau 1 orang itu bermasalah, ya udah keluar semua. Gerbong mainannya. Nah, bedol desa, paham gue. Ini ilmu mahal nih. Ya, nah dia udah ditinggal sama karyawan tuh. Nah, untungnya dia ada di komunitas yang isinya pengusaha kuliner semua. Nah, akhirnya member-member yang lain bilang, udah tetap buka aja Mbak gitu ya, jangan sampai nggak jadi buka Pak Mali. Akhirnya tetap buka dan omsetnya sekarang 1,2 miliar per bulan. Kuliner Mastery season ketiga berarti sekarang nih ya? Ya. Ini lagi buka di season ketiga ya? Lagi buka. Oke, jadi buat 1.000 orang pertama kalau daftar sekarang, informasi lebih lanjut ada di bawah ini. Intinya mendapat privilege untuk penonton Kasih Solusi. Jadi dapat 1.000 webinar gratis secara live berarti ya? Live. Nanti Mas Rangga sendiri yang ngisi ya? Live dan bukan rekaman ya. Jadi bisa tanya apapun. Bisa. Di sesi tanya jawab ya? Bisa. Keren. Jadi kalau teman-teman mau jadi salah satu gerakan bantu UMKM, jadi lu bisa share konten ini ke teman-teman lu semua. Karena kita bergandengan tangan, yuk kita bantu mereka-mereka yang lagi, nasibnya kan lagi berdarah-darah, berjuang, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Ujung-ujungnya adalah teman-teman jadi bisa dapat manfaatnya. Jadi lu bisa komen di bawah, lu ramaikan ya algoritmanya, lu bisa like juga, lu bisa share, apapun itu semuanya agar UMKM terbantukan di seluruh Indonesia. Amin. Kita pengen bantu mereka. Informasi lebih lanjut cek aja untuk daftar ya. Yang namanya Kuliner Mastery season ketiga, mumpung dibuka pendaftarannya. Kalau tadi gue lihat, kita sama-sama pengusaha nih. Ya, ini susah untuk dicari kesalahannya atau susah untuk dicari kelemahannya. Meskipun nggak ada yang sempurna gitu ya. Betul. Tapi dibanding sama orang-orang yang ujung-ujungnya tadi suruh ini, suruh itu, penipuan ini, penipuan itu. Ya kan, kalau tadi kan karena saya pengusaha juga, jadi saya butuh yang namanya template. Gimana sih cara bikin laporan, gimana dashboard sih? yang paling ini dashboard. Semua tadi SOP, operation itu, ya Allah.
Ya, Iya. ini jadi Aduh. sarana giving lah. Gitu. Iya, saya pun bisa dibilang pernah membersamai kan bareng sama Okta di Kebuli Abuya gitu ya. Maksudnya iya, baru beberapa hari atau minggu lalu gitu kan saya exit di Kebuli Abuya. Tapi artinya adalah merasakan 200 cabang gitu ya. Maksudnya saya nggak ada masalah, baik-baik apa segala macam, karena mungkin lebih ke kesibukan saya udah makin bertambah. Jadi agak pecah ya, uban makin memutih makin banyak ya. Istri saya melihat tuh rambut kamu jadi lama-lama kayak Pak Ganjar ya, putih semua nih gitu. Gue lihatnya kayak Raffi Ahmad tapi berjenggot gitu. Jadi kan udah mulai banyak yang nggak ada waktu buat istri di rumah, karena kan saya kan adalah seorang sosok bapak yang sangat cinta sama keluarga ya. Jadi kan kalau udah terlalu banyak kesibukan kan puyeng. Jadi harus ada yang dikorbankan. Nah itu merasakan punya 200 cabang. Ya. Ya kan kalau nggak pakai ilmunya makanya belajar di Kuliner Mastery ya. Nggak cuma sekedar modul tapi juga banyak ketemu sama orang-orang hebat, networking, mahal-mahal itu ilmunya. Iya, networking. Klik di bawah ini teman-teman. Ada yang mau disampaikan nggak buat kawan-kawan di sini yang mungkin sekiranya masih sisi penasaran nih, kira-kira di Kuliner Mastery yang didapatkan manfaatnya apa aja nih buat teman-teman pelaku usaha kuliner terutama? Ya, jadi buat teman-teman kadang saya lihat ini masih belum banyak yang punya blueprint di bisnis kulinernya. Jadi blueprint itu apa sih? Ya blueprint itu adalah rencana bisnis kita. Mau dibawa kemana bisnis kita? Mau segede apa bisnis kita? Itu harus kita tentukan di awal. Ya. Jadi cara membuat blueprint yang paling sederhana itu adalah menghayal. Nah kadang kita menghayal aja nggak berani. Padahal segala sesuatu yang ada di sekitar kita bisa jadi sekarang ada karena hasil menghayal seseorang. Iya, ini semua nih hasil menghayal seseorang. Iya gitu benar. 3 tahun lalu hayalan saya ini nih. Nah kan? Iya benar. Nah coba tapi nggak cukup cuma menghayal. Nah berikutnya apa yang harus dilakukan? Dia melangkah. Ya. Nah melangkah itu gimana? Ya melangkah itu kadang dalam perjalanan bisnis kita tidak semuanya harus sesuai sama keinginan atau kemauan kita. Misalnya nih, saya dari Jakarta mau ke Bandung ya. Tapi kalau misalnya saya pengennya saya gitu ya, harapan saya pengennya jalannya lancar, cepet nyampe gitu ya. Tapi ternyata di tengah jalan ada aja masalahnya. Bannya bocor lah, mobilnya mogok lah. Nah kalau kita nggak punya tujuan, ya kita nggak akan kemana-mana. Tapi kalau kita punya tujuan, di jalan mogok ya benerin dulu mobilnya gitu ya. Dinikmati perjalanannya, nggak kerasa dia sampai juga. Setiap orang pasti akan sampai di tujuannya masing-masing. Tinggal dia punya tujuan apa enggak. Ya. Nah, semakin besar tujuannya ya harus bergantung sama yang maha besar. Kalau mau mancing ikan paus ya jangan mancing di Solokan, mancingnya ke laut. Kalau mau sesuatu yang besar bergantunglah pada yang maha besar. Itu mungkin Mas Der. Keren. Ya marketing. Ini banyak promosi sekarang gimmick dan kurang etik menurut saya. Jadi, apa nih, sekedar viral doang? Cuma sekedar banyak syarat dan ketentuannya. Kalau saya sih selalu menyarankan kasih pelayanan, kasih promosi ya yang tidak diharapkan oleh customer gitu ya, atau di luar ekspektasi customer. Misalnya gini, Bro. Ini asik nih. Ini terakhir kali ya. Boleh. Ini seru nih ngobrol-ngobrol ini. Iya, pecel lele kan buka juga di luar negeri itu. Nanti sekalian. Iya. Nggak apa-apa, panjangin lagi deh kalau menarik begini. Panjangin. Iya, ya kalau bisa sekitar tambahin lagi aja sekitar ngobrol 4 hari 1 malam lah. 4 hari 1 malam ya. Iya. Tinggal siapin cemilan di sini ya. Jadi gini, Bro. Banyak promosi-promosi gitu ya yang akhirnya kayak menjebak customer gitu ya. Menjebak customer misalnya, ini harga misalnya 5.000, tahunnya hanya untuk 10 pengunjung pertama. Orang kan udah jauh-jauh kasihan, Bro. Oke. Gitu ya. Nah, itu juga harus malah jadi orang nanti jadi ilfil dan malas datang lagi. Jadi dia nggak nambahin syarat dan ketentuan berlaku. Atau ketentuan berlaku kecil gitu ya. Nah kalau saya selalu menyarankan sama member saya, kasih promo-promo kejutan. Kasih promo yang tidak diharapkan orang, tapi ternyata dia dapat. Contoh saya gini, Bro. Kita bikin promo kejutan setiap bulan. Jadi misalnya bulan ini ada promo kejutan buat ibu-ibu yang bawa anak. Ya. Dia nggak tahu tuh si ibu yang bawa anak ini ada promo, ada diskon. Nah tiba-tiba pas dia ke kasir, nah kasir kita kan udah tahu, Bu, karena ibu bawa anak-anak ya, jadi
bulan ini ada promo kejutan untuk yang bawa anak diskon 20%. Oh gitu, oh makasih ya gitu ya. Dia kan nggak nyangka dapat diskon tapi dapat diskon. Wah ini keren Gitu ya. banget ya. Ikatan emosi jadi kebangun, emotional value. Dan dia Iya, yang iya. akan jadi promotor kita. Di sana ini makan ini. Nanti bulan depan kita bikin ada. Nah ini kan selalu random. Ini yang bikin orang akhirnya penasaran datang ke tempat kita. Ada promo apa lagi? Gitu. Ketimbang kita pakai gimmick-gimmick yang nggak jelas, bikin orang ilfeel. Gitu. Bocorin dong sebagai penutup modul 600-nya tadi tuh. Mm-mm. Aku mau bikin kisi-kisi contekan. Boleh nggak dilatin dikit ke Oh, kamera? Tadi yang iya, ada iya. 600 halaman itu. Ya, jadi ini Dahsyat, juga sampai bagian segitunya dari. risetnya loh, masalah belatung, kecoa. Oh, yang belatung tadi. Iya, belatung Oke. itu. Kenapa akhirnya bisa belatung? Jadi kita yang pertama kali salahkan tuh kalau belatung itu berarti restoran ya? Pasti, fix. Jadi gini, Gimana sih itu masih bingung nih saya. Jadi gini, masalah operasional itu kan biasa karena kelalaian SDM. Mm-mm. Nah, kenapa wajib punya SOP? Karena begitu ada masalah-masalah kayak tadi kayak belatung tadi, kita udah ada SOP gitu ya, supaya tidak terjadi belatung itu gitu ya. Nah, kalau misalnya SOP-nya ada tapi masih ada kesalahan, bisa jadi yang disalahkan karyawan kita. Kenapa? Karena tidak menjalankan operasional sesuai dengan SOP yang ada. Tapi kalau ada belatung atau misalnya ada yang keracunan deh di restoran kita nggak ada SOP-nya. Yang salah si restoran itu. Kenapa nggak ada SOP-nya? Tapi Nggak kan yang bisa disalahkan karyawannya. yang di kepala kan langsung brandnya, Mas. Masalahnya kan itu. Ya kan Ya. misalnya dia tiba-tiba, wah ada kecoa nih, wah ada belatung nih. Ah, nggak bener nih. Ya tapi itu, ABC Cafe misalnya. iya. Tapi kan saya juga waktu itu hampir diviralin, Mas Der. Tapi kan nggak pernah dengar ada cerita itu. Oh, Karena ada handling komplain yang benar. Itu dapat nggak di Kuliner Mastery? Dapat. Ini kan kita sertain sebentar. Wah, Misalnya. keren. Jadi dari mulai soal belatung sampai kecurangan karyawan apa aja saya udah ngerti. Udah banyak sejarah karyawan ini. Sejarah karyawan curang. Saya udah ngalamin macem-macem 20 tahun ini gitu ya. Ada cerita nih satu gini. Apa nih? Saya tuh dulunya gitu ya. Ada percaya sama satu orang karyawan deh gitu ya. Nah saya pikir dia udah soleh banget, nggak mungkin macem-macem gitu ya. Saya tuh selalu mempercayakan dia nyetor uang ke bank. Satu saat saya dapat telepon dari bank BCA. Dia telepon, Mas Rangga, ini karyawannya kita tahan di polsek ya. Oh ada apa ya Bu? Ini nyetorin uang palsu 21 juta. Subhanallah. Nah ternyata dia tuh ikut salah satu pengajian ya. Ini oknum lah ya. Dia dipengaruhi sama oknum ustadznya, disuruh nyetorin uang palsu itu ke bank. Ya Terus apa? tujuannya? Baca apa gitu ya. Nanti insya Allah lolos gitu ya. Tapi mungkin BCA-nya lebih soleh, nggak tembus gitu ya. Nah maksudnya dari situ saya nggak pernah percaya lagi 100% sama karyawan. Maksimal 80%. Sisanya yang 20% itu kontrol. Jadi bisnis ini ya bukan yang bisa 100% kita tinggal. Kita sebagai ownernya harus ngerti cara ngontrolnya. Nah ya hal-hal seperti itu kan baru satu contoh ya. Banyak hal-hal yang lain gitu ya. Yang akhirnya jadi lebih harus hati-hati. Nah, sekarang uang nggak boleh dipegang karyawan. Karena begitu uang dipegang karyawan, yang tadinya nggak niat nyolong karena ngelihat ada fisiknya, ada kesempatan, jadi nyolong bro. Nah, ini ya kita yang harus bikin sistemnya gitu loh. Semuanya ilmunya akan dikupas tuntas di Kuliner Mastery. Ya, ini season ketiga berarti ya? Ya. Season ketiga udah ribuan orang yang bergabung percaya gitu kan, pengusaha kuliner gitu ya. Apalagi dengan pentingnya komunitas kayak gini-gini kan jadinya kan dapat cerita ini cerita itu. Iya. Ini yang lagi update ini. Hati-hati, banyak calo-calo makan siang gratis. Hati-hati. Wah, Nah, kenapa kita info di grup. Iya, vendor-vendor. Kenapa? Iya minta 200 perak per order, nanti dia janjiin ini ada yang minta duit duluan. Nah, ini hati-hati. Oh, program makan siang gratisnya siang pemerintah gratis. kita. Iya. Tapi ditunggangin sama oknum-oknum untuk kepentingan pribadi. Nah, ini kan kita ini. Makanya saya bilang member kita, member Kuliner Mastery wait and see. Saya yakin pemerintah punya tujuan yang baik gitu ya, tapi pelaksanaan di lapangan kita harus hati-hati. Tuh, akhirnya kecoreng nama pemerintahannya tuh. Bener. Padahal gara-gara oknum-oknum nggak jelas kayak begini nih. Bener. Wah, hati-hati deh. Siap. Pokoknya kalau teman-teman pengen insya Allah panjang ikhtiarnya kan harus tepat nih. Nah, jadi kita kumpul lah bareng-bareng nih di Kuliner Mastery season ketiga. Karena untuk 1.000 orang pertama nih bisa dapat webinar gratis plus kita juga nggak tahu nih
apakah ada lagi nanti ke depan atau tidaknya? Nah, mumpung seperti ini, ayo kita gabung bareng-bareng. Kalau pengen tahu informasi lebih lanjut juga buka aja ke Instagramnya kuliner.mastery. Ya, di TikTok ada sama? Enggak, kita ada di YouTube sama di IG. Sama di IG. Begitu datang jauh-jauh, kasih tahu dong Mas, bisa aja. Iya. Oh, nyambung sama tadi tuh ada yang komplain. Bayarnya mungkin 90.000 kelas, tapi dia nggak ngasih tahu tuh. Iya kan, ujung-ujungnya cuma suruh jualan produk MLM dia. Iya. Itunya mungkin nggak salahnya ya, dalam arti mau suruh bantuin jualin, mau jadi dropshipper, afiliator, itu udah umum lah. Masalah nanti ujung-ujungnya lu jadi affiliate gue jualan tumbler ya. Itu nggak jadi masalah, cuma masalahnya janji publiknya yang udah di-share. Amanah terhadap janji. Iya. Karena di bisnis ini penting. Maksudnya amanah terhadap janji yang simple aja kadang apa? Foto produknya bagus gitu, pas datang ternyata nggak sesuai, itu kan nggak amanah juga. Iya. Atau misalnya dibikin konten di ininya bagus, lihat di kontennya pas datang nggak sesuai, itu kan nggak amanah juga, kayak gitu. Ini mahal loh. Jadi mungkin kalau gue coba singgung Mas, kan kalau di istilah branding atau marketing itu kan, ini versi gue ya, ada dua, ada rational value sama emotional value. Yes. Rational value secara rasional aja, ya udah itu nggak jauh-jauh dari fungsi itu. Ya secara rasional, lele ini untuk dimakan. Ya functional benefit itu. Functional benefit. Tapi ketika emotional value, hal-hal gitu kan main psikologis ya. Ya Allah, gue sampai dikasih kayak begini nih. Ya Allah, gue dikasih manfaat ini nih. Kan manfaat, benefit gitu ya. Jadi dia ikutan emosi terjalin tuh. Betul. Diperhatiin banget ya karena gue bawa anak kecil saat ini gitu ya. Itu nggak duga-duga ketimbang langsung ala-alanya promo di depan. Meskipun bener misalnya, tapi kan ya udah. Nggak ada hal yang element of surprise yang kita dapetin. Kan kayak deng, itu kan berasa tuh hormon dopamin, endorfinnya. Nah, itu juga termasuk materi di ada workshop. Neuroscience. Ya, karena gini bro. Kan bisnis kuliner ini adalah membahagiakan pelanggan kan, membangun experience yang membahagiakan. Oh iya. Nah sekarang gimana kita mau membahagiakan pelanggan kita kalau kita nggak bahagia? Wah. Nah kita harus bahagia dulu. Nah hormon-hormon itu termasuk yang dibahas. Wah keren. Banyak ada member dari Semarang. Aduh Mas Rangga, terima kasih banyak gitu ya. Saya hampir depresi dengan apa yang disampaikan. Dia udah lebih santai menghadapi hidup, menghadapi bisnis ya. Kuliner mastery ya. Jadi ini bicara bukan tentang bisnis kuliner lah, ya ilmu kehidupan juga lah. Karena bisnis itu adalah perjalanan spiritual kita, menemukan diri kita kan, menemukan betul. Siapa kita. Sampai-sampai kalau ngomongin perjalanan dan ilmunya dipraktekin ke bisnisnya sendiri, Mas Rangga, pecel lele-lela, ternyata bener. Ya alhamdulillah. Ya Allah takdirkan sekarang dengan ikhtiar yang tepat, pecel lele-lela go internasional. Wah, ini sampai luar negeri gimana ceritanya? Nanti mungkin detailnya ada di Kuliner Mastery kali ya. Di kelas ya. Bisa kok kita ekspansi sampai negara luar gitu loh. Boleh tipis-tipis apa yang nanti akan diajarkan di sana? Jadi ya ini balik lagi soal blueprint. Jadi blueprintnya itu cuma nulis-nulis bukan suatu saat bersama kami bisnis kuliner kuliner Indonesia mendunia. Cuma nulis-nulis gitu doang. Ya. Nggak tahu gimana caranya mendunia tuh, nggak ngerti caranya. Sampai akhirnya waktunya tiba, ada golfer datang ke Indonesia. Dia nginep di salah satu daerah mana ya, Mangga Besar kalau nggak salah. Kan kita ada cabangnya tuh di sana. Dia nyoba di sana, terus kayaknya cocok gitu ya. Nah terus dia berusaha nyari tahu nih tentang kita gitu ya. Dia datang ke kantor pusat, terus akhirnya dia nyari yang paling rame-rame di mana cabangnya. Dia datengin tuh satu-satu sampai akhirnya dia proven dan yakin bisa buka di sana. Nah tadinya awalnya dia nawarnya udah jangan gede-gede dulu investasinya lah. Ini kan masih baru katanya di Malaysia gitu. Terus saya bilang kita ini bukan mau jual makanan. Kalau cuma bikin kecil-kecil di Indonesia juga banyak gitu ya. Nah justru kita di Malaysia ini yang dijual story-nya. Bahwa di Malaysia ini akan buka satu rumah makan yang terkenal di Indonesia dengan 40 cabang waktu itu gitu ya. Dan akhirnya mereka setuju. Jadi dibikin tempatnya gede gitu ya. Dan akhirnya segmen yang datang juga menengah ke atas. Orang pakai Lamborghini, McLaren, Ferrari, beneran. Makan lele. Keren. Iya. Sampai ada salah satu outlet juga yang diresmiin sama Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia waktu itu, Hairi Jamaluddin namanya. Tunku Hairi Jamaluddin. Di Indonesia belum ada yang diresmiin menteri. Sampai ada yang di sebelah KFC dempetan gitu ya.
Ya itu hanya bagian dari perjalanan saya lah. Sekarang bicaranya bukan cuma tentang perjalanan saya, tentang banyak perjalanan member-member Kuliner Mastery karena semua punya perjalanannya masing-masing. Saya nemenin lah. Gitu. Keren. Ya, jadi kalau pengen tahu lebih lanjut langsung aja deh belajar di Kuliner Mastery ya. Slotnya terbatas, cek aja ya. Semuanya tuh bisa dicek juga di webnya juga ada ya. Di kulinermastery.com. Di mana? Kulinermastery.com. Kulinermastery.com. Untuk 1.000 orang pertama tadi saya bilang untuk penonton kasih solusi bisa dapat satu benefit yang luar biasa yaitu webinar secara gratis. Semoga bisa menjadi solusi. Bro. Mantap, amin ya. Caranya langsung aja nih klik aja di deskripsi di bawah gitu ya. Ya ada linknya di situ, lu tinggal masuk aja. Jadi alhamdulillah lo ya. Meskipun sekarang tuh nggak fokus di Jakarta, harus pulang ke Bandung, nggak menang di Jakarta, ternyata Kang Ridwan Kamil udah bisa. Udah apa sih? Oh sorry. Rafli kata, iya mirip tahu-tahu deh. Oh sorry. Saya pikir Anda mungkin nggak dapet di Jakarta, Anda sekarang buka pecel lele. Sorry. Kang Ridwan Kamil, Kang Emil makasih. Mirip banget loh dari tadi saya mau bilang, nih mirip siapa gitu loh. Iya kadang ada juga yang bilang gitu, Kang boleh minta foto? Saya bilang fotonya sama Ridwan Kamil, boleh. Saya bilang gitu aja. Keren banget tadi kayak pangling kok kayak pernah yang orang yang pernah saya dukung tapi nggak menang gitu loh. Kang Emil, mantap, sukses selalu, mantap. Yeah. Thank you ya, Mas Rangga. Nanti kita ngobrol lagi, update lagi ya. Aku main-main dong nanti dong, kalau memang misalnya ada offline. Boleh. Ya, boleh. Kuliner Mastery-nya terdekat di tanggal berapa ya? Kalau ini biasanya di Jakarta Kopdar depan. aja. Boleh nanti kalau ada kopdar. Boleh. Jakarta kan? Kemarin baru kopdar kemarin. Next ada. Boleh nanti kalau next aku kabarin. Gitu kan. Nanti ngumpul-ngumpul. Ya ngasih pembekalan lah buat teman-teman. Anda kan lebih jago dibanding saya. Ya enggak, pasti experience-nya juga luar biasa. Cerita-cerita bagaimana cara bangun sosmed media boleh lah. Boleh ya. Nanti ya. Wah, sip. Boleh. Thank you. Tips-tips FYP kali-kali dibutuhin sama mereka-mereka. Siap. Bikin konten apa segala macam. Boleh nanti kita ngumpul-ngumpul ya, sharing-sharing aja. Kasih waktu saya sekitar saya nggak lama. Kalau ngisi tuh suka biasa 3 hari lah. Emang acara gua. Ya sejam oke lah. Thank you Mas ya. Thank you ya. Kita kasih solusi.